Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema bahasan judulnya meluruskan salah kaprah tentang atensi ya, meluruskan salah kaprah tentang atensi. Mungkin Anda pernah mendengar dari quote atau pernah juga saya sampaikan di video saya beberapa waktu lampau, udah lama sekali, bahwa kata-katanya kemana perhatian kita menuju, di situ energi akan mengalir ya. Kemana perhatian kita menuju, kemana atensi kita menuju, maka ke situ energi mengalir. Nah sebenarnya pemahamannya itu harus tepat. Kalau tidak nanti akhirnya kita salah kaprah memahami kalimat ini. Nah saya kasih contoh yang salah kaprah itu selalu saya kontekskan kekinian ya. Saya itu terus terang lagi gemes ya, karena di medsos itu ada cukup banyak orang yang mengatakan secara eksplisit maupun implisit tidak perlu memberi atensi kepada krisis yang sedang kita alami ya, krisis kesehatan terkait dengan COVID-19 dan krisis perlambatan ekonomi ya. Anda mungkin sudah ada di antara Anda yang merasakan perlambatan ekonomi, bahkan mungkin bukan hanya perlambatan, tapi Anda mengalami dampak sangat keras terkait dengan ekonomi ini. Saya beberapa waktu lalu survei, adakah di antara Anda yang terdampak ya, misalnya sampai omsetnya turun, omsetnya berhenti, sampai PHK karyawan dan sebagainya. Banyak yang terdampak ya. Nah, karena itu pasti efek bola salju kemana-mana. Dari aturan nggak boleh ngumpul, nggak boleh pergi-pergi, itu udah jelas tuh dampaknya tuh banyak sekali. Nah ini kan masalah ya, ini persoalan. Nah ini orang-orang ini mengatakan tidak usah diberi perhatian karena nanti energi kita malah ke situ, kemudian nanti masalahnya tambah kuat, tambah besar. Saya tuh gemes karena saya itu kan ngajar vibrasi sudah lama ya, berkaitan memahami tentang energi macam-macam sudah lama. Itu pemahamannya nggak gitu. Saya kasih contoh sederhana. Saya dulu pernah memiliki pemahaman seperti itu, pemahaman yang konyol seperti yang tadi itu. Saya berpikir kalau ada persoalan, ada hal-hal yang tidak nyaman, ada hal-hal yang mengganggu, ya sudah nggak usah dikasih atensi, nanti hilang sendiri gitu ya. Itu saya pernah terapkan dalam rumah tangga saya 2 tahun pertama, ketika istri saya sering nangis, sering sewot, macam-macam ya, sering konflik kita, sering berbeda pendapat, sering ya kayak gitulah, diem-dieman. Selama 2 tahun itu cukup sering frekuensinya. Itu saya berpikirnya ya sudah, ngapain dikasih atensi gitu loh. Ternyata nggak hilang-hilang persoalan itu, malah semakin parah. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata persoalan ya, ini catat ya, persoalan adalah tarikan agar kita memberi atensi ke situ. Ketika persoalannya apa nih? Wah, istri saya kok marah terus ya. Kenapa ya? Nah, saya kasih atensi ya. Nah, ketika kita memberi atensi, terciptalah koneksi. Nah, lalu energi di situ kan energi mengalir. Nah, pertanyaannya, energi yang mau dialirkan ini apa? Itu tergantung pada niat atau intensi Anda. Kalau saya memperhatikan istri saya ketika mungkin dia marah, dia sewot, dia nangis, dan saya memberi perhatian itu memunculkan energinya kemarahan, maka kemarahan saya akan termanifestasi ke dia. Entah itu saya juga mewujud dalam bentuk tindakan, saya membentak-bentak dia atau melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik gitu. Tapi yang saya lakukan saat itu adalah saya memberi perhatian ya, lalu saya memunculkan intensi untuk pengen tahu sebetulnya apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disembuhkan. Dan dengan intensi yang seperti itu, persoalan rumah tangga saya akhirnya selesai. Meniada udah jarang banget gitu loh. Nah kemudian saya juga pernah ngalamin yang namanya gangguan asam lambung, bahkan sampai level GERD ya, gangguan pada klep pembatas antara lambung dan esofagus ini. Ya dulu mikirnya nggak usah dikasih atensi, ternyata nggak gitu juga. Setelah saya berikan perhatian, akhirnya saya paham, oh ini asam lambung, apa yang harus saya kontrol, makannya, cara tidur, pola hidup, cara berpikir, saya berubah semua. Akhirnya asam lambung itu lenyap, gangguan itu. Nah itu kan karena diberikan atensi.
lalu kita sesuaikan intensi yang paling tepat untuk bisa mengklirkan persoalan itu. Ya, beberapa teman yang bisnisnya teman yang bermasalah ya, karena mereka tuh sibuk untuk hal-hal yang lain gitu, bisnisnya bermasalah, akhirnya mereka memperhatikan lagi hal itu, diurusin bisnisnya dan selesai. Jadi dalam berbagai aspek jelas banget bahwa persoalan adalah tarikan agar kita memberikan atensi ke situ. Nah, ini bangsa kita nih lagi ada persoalan. Kok nggak dikasih atensi itu maksudnya gimana sih? Saya nggak paham ya. Anda itu belajar ilmu getaran, ilmu energi itu dari mana gitu loh. Kalau pemahamannya gitu saya nggak tahu. Sebenarnya hak Anda untuk tidak memberi atensi atau tidak kepada persoalan yang sedang bangsa kita hadapi ya. Tapi saya itu gemes karena Anda membawa-bawa ya. Ada orang yang membawa-bawa tentang ilmu getaran, ilmu energi itu begitu, itu keliru. Makanya kali ini saya ingin memberikan satu kontra wacana bahwa sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi teman-teman semua jelas ya bahwa kita perlu memberikan atensi, intensi kita apa nih yang perlu kita berikan kepada bangsa ini. Contoh paling gampang gini, saya tuh akhirnya beberapa hari kemarin melakukan satu semi ria ya, pamer kebaikan ya. Saya katakan saya membeli masker 1000 pieces ya, masker 1000 pieces untuk saya bagi-bagikan gratis nanti di area Jogja. Saya juga dengan istri saya akan merencanakan untuk membagi-bagi sembako kepada orang-orang yang terdampak ekonomi ini gitu ya. Saya publikasikan, harapan saya adalah ayo kasih atensi, dan wujud atensi itu tindakan nyata seperti yang saya lakukan. Bukan Anda posting-posting hal mengerikan di Facebook, bukan, itu bukan atensi. Itu malah membuat paranoid. Tapi apa yang Anda lakukan gitu loh. Nah, di sini sangat lucu apabila Anda sudah tidak kasih atensi, ya nggak peduli. Gini loh, saya tidak tahu perlambatan ekonomi ini sampai kapan ya. Katakanlah sampai akhir tahun. Sekarang saya nanya kepada Anda, kalau ini berlangsung sampai akhir tahun, Anda bisa makan nggak? Kalau saya memikirkan diri saya sendiri, ya, insya Allah saya sampai beberapa tahun ke depan dengan tanpa mengurangi gaya hidup, saya masih bisa bertahan, normal-normal aja. Tapi orang lain, mereka bisa makan nggak? Mereka bisa menafkahi keluarganya tidak? Mereka bisa bayar cicilan angsuran tidak? Nah, saya memikirkan itu, nggak hanya cuma mikirin diri sendiri gitu loh. Terus terang saya itu banyak mengalami pergeseran sudut pandang memahami hidup ketika kemarin ibu saya meninggal. Saya memandikan jenazah beliau, saya ikut membantu di kuburan juga, melihat jasad beliau dimasukkan ke dalam tanah. Di situ saya bergeser sekali bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak akan kita bawa ketika kita sudah mati. Harta yang kita kumpulkan itu tidak kita bawa, tapi itu menjadi bermanfaat ketika itu digunakan untuk hal-hal yang kebaikan, amal soleh. Jadi akhirnya saya geser bagaimana nih, apa nih saya perlu kontribusikan. Tapi ingat juga ya, saya harus melakukan pemberdayaan ya, karena kalau misalkan ada orang cuma dikasih duit aja gitu, nanti mereka tergantung. Saya membunuh potensi mereka gitu loh. Tapi kita abaikan bahasan itu. Yang jelas adalah saya ingin berkontribusi nih dengan situasi ini, sambil ya tentunya berharap ini tidak lama ya. Karena teman-teman saya banyak juga yang mobilnya masih nyicil, rumahnya masih nyicil. Ya, mungkin mereka nggak curhat sama saya, tapi saya bisa merasakan kegelisahan mereka. Ya, pekerjaan-pekerjaan mereka udah nggak ada. Coba kalau misalkan Anda pekerjaannya seorang kameramen, seorang fotografer, nikahan nggak boleh semuanya ya. Kemudian Anda itu seorang penyanyi ya, penyanyi kan ada konser-konser, sekarang nggak boleh gitu kumpul-kumpul banyak orang. Sampai kapan coba kayak gini? So teman-teman semua, saya mengajak melalui video ini, yuk jujur saja. Kalau Anda memang nggak mau atensi, ya ngomong aja, bukan urusan gue mikirin diri gue sendiri. Jujur aja begitu, nggak usah bawa-bawa ilmu vibrasi, ilmu energi, nggak usah. Itu salah gitu loh. Nah, dan bagi Anda yang terketuk menonton video ini, yuk lakukan yang sebisa mungkin Anda lakukan.
Minimalnya kalau memang Anda tidak bisa berkontribusi untuk membantu orang lain, ya cara membantu orang lain, cara membantu negeri ini adalah ikuti apa yang pemerintah lakukan. Yo, pakai masker, physical distancing, macam-macam apalah yang bisa dilakukan. Tapi bagi Anda yang kecukupan ekonomi, ya saya sih pesan gini. Sebisa mungkin sekarang teman-teman belanja itu ke warung-warung terdekat Anda aja. Warung-warung toko-toko kelontong, warung-warung sayur di sekitar Anda yang biasanya mungkin ke mall, ya mungkin Anda lebih prioritas ke situ. Kemudian kalau Anda sudah bermain dengan online, ya Anda juga jangan terlalu mengurangi belanja Anda secara online, ya karena kalau Anda juga ngerem, nanti orang-orang ini juga terdampak lagi nih yang jualan online. Ya jualan mungkin hal-hal yang jangan boros berlebihan juga, tapi maksud saya adalah yang akan membunuh perekonomian Indonesia sebenarnya bukan COVID-19, tapi rasa takut orang untuk membelanjakan uang. Ini akan menghentikan perputaran uang, dan inilah yang menjadi fatal dalam sebuah aliran energi ekonomi dalam aspek apapun. Jadi teman-teman, yuk berikan atensi. Bagi Anda yang tidak mampu berbuat, ya berikan atensi, bantu untuk edukasi. Kalau Anda punya masa di sosmed, ya ayolah bantu gitu loh. Jadi jangan sampai Anda konyol gitu loh. Kita berpikir positif tapi menipu diri. Ya, kalau Anda ke dokter, tetap walaupun dokter berpikir positif, pertama kali ditanya, apa keluhannya Pak? Bukan berarti dokter berpikir negatif, tapi siap dengan untuk menggali kebenaran, menggali fakta. Misalkan pasien datang, Bapak tidak ada keluhan, Bapak baik-baik saja, ya Bapak hanya perlu semangat, Bapak perlu berpikir positif. Enggak gitu cara kerjanya, ya makanya kalau sakit jangan ketemu motivator, ya nanti error. Bercanda gitu teman-teman, ya mohon maaf kalau agak sedikit gemes ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.